Halo rekan-rekan guru sekalian. Wah, senang sekali ya kita bisa siap-siap bareng lagi buat ngajar. Kali ini kita bakal bedah salah satu kisah paling foundational di Alkitab, yaitu kisahnya Musa di Keluaran pasal 1-4. Tapi tujuan kita bukan cuma menceritakan ulang ceritanya loh, kita mau lihat gimana justru dari kegagalan Musa kita bisa menunjuk anak-anak didik kita ke satu-satunya pahlawan yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Kalimat ini kayaknya ada di mana-mana ya. Di film, di lagu-lagu, di media sosial. Kita tuh terus-terusan dicokokin ide soal pahlawan yang jadi hebat karena usahanya sendiri. Selalu ada bisikan yang bilang, kekuatan itu ada di tanganmu. Kamu bisa kok, asal kamu mau. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya. Karena tanpa kita sadari, semangat pahlawan mandiri ini bisa loh kita tularkan ke anak-anak di kelas. Kisah Musa ini hadir buat menawarkan sebuah kebenaran yang jujur aja ya, benar-benar berbeda. Sebuah jalan yang nggak dibangun di atas kekuatan diri kita, tapi di atas anugerah Allah yang jauh lebih kokoh. Oke, mari kita mulai dari babak pertama kehidupan Musa. Ini adalah kisah tentang seorang pangeran yang mencoba jadi pahlawan, jadi juru selamat, dengan ngandelin status dan kekuatannya sendiri. Dan seperti yang bakal kita lihat, ya usahanya itu berakhir berantakan. Disinilah fondasi pengajaran kita. Dari awal, Alkitab sudah nunjukin kontras yang tajam banget. Musa dengan niat yang mungkin baik mencoba ambil jalan pintas lewat kekerasan. Dia ngambil nyawa untuk menyelamatkan. Sebaliknya, Yesus, juru selamat kita yang sempurna, justru menyelamatkan dengan memberikan nyawanya. Ini adalah inti dari keseluruhan cerita Alkitab. Jadi gini, masalah Musa itu sebenarnya jauh lebih dalam dari sekedar pembunuhan. Akar masalahnya adalah berhala di dalam hatinya. Seperti yang dijelaskan Timothy Keller, berhala itu bukan cuma patung ya. Berhala itu adalah hal baik yang kita angkat posisinya jadi hal yang paling utama, bahkan lebih utama dari Allah sendiri. Dan inilah berhala Musa, identitasnya sendiri. Dia percaya banget sama statusnya, pendidikannya, kekuatannya. Mungkin di kepalanya, aku kan pangeran Mesir, aku punya akses, aku kuat. Pasti Allah butuh aku buat nyelamatin umatnya. Kepercayaan bahwa performa kitalah yang bikin Allah bisa memakai kita. Justru, inilah yang menjatuhkannya. Lantas apa yang Allah lakukan? Dia membiarkan Musa lari dan gagal. Selama 40 tahun di padang gurun, Allah seolah-olah membongkar semua topeng kehebatan Musa. Pangeran yang terpelajar jadi gembala domba, sebuah pekerjaan yang hina di mata orang Mesir. Allah sedang mengosongkan cangkir Musa yang penuh dengan kesombongan diri, supaya nanti bisa diisi dengan kuasanya. Justru di titik terendah Musa, disitulah Allah sedang memulai karyanya yang terbesar. Dan setelah 40 tahun yang sunyi itu, disinilah panggungnya disiapkan. Momen yang mengubah segalanya. Musa yang sekarang sudah hancur, udah nggak pede lagi, bertemu dengan Allah yang Maha Kudus. Coba deh kita bayangin pemandangan ini bareng-bareng. Di tengah gurun yang sepi, Musa melihat sesuatu yang mustahil. Semak duri, tanaman yang kering dan rapuh, berkobar di lalap api. Tapi anehnya, nggak hangus sama sekali. Ini bukan api biasa. Ini adalah sebuah undangan ilahi. Gambar ini tuh kaya banget maknanya. Api yang menyala-nyala itu adalah gambaran kekudusan Allah yang dahsyat. Semak duri yang rapuh itu, ya itu kita, manusia yang berdosa dan lemah. Logikanya, semak itu harusnya langsung jadi abu kan? Tapi ini enggak. Kenapa? Karena anugerah. Inilah gambaran Injil yang indah. Allah yang Maha Kudus bisa berdiam bersama manusia yang berdosa tanpa menghancurkan mereka. Semua karena kasih karunia-Nya. Dari dalam api itu, Allah memperkenalkan dirinya dengan nama yang luar biasa. Aku adalah aku. Ini bukan sekedar nama ya. Ini adalah deklarasi kedaulatan mutlak. Artinya, aku ada karena diriku sendiri. Aku tidak butuh apapun dan siapapun. Pesannya jelas, keselamatan Israel nggak akan bergantung pada kemampuan Musa, tapi sepenuhnya pada siapa Allah itu. Nah, ini poin yang krusial banget. Waktu Musa yang minder bertanya, siapakah aku ini? Coba perhatikan apa yang Allah tidak katakan. Dia nggak bilang, Musa, kamu pasti bisa, kamu kan hebat. Nggak. Jawaban Allah adalah sebuah janji, bukankah aku akan menyertai engkau? Sumber kekuatan panggilan itu bukan ada di kualifikasi kita, tapi ada pada kehadirannya yang menyertai kita. Selanjutnya, mari kita lihat gimana Allah memperlengkapi Musa. Dia nggak kasih Musa seminar motivasi atau pelatihan kepemimpinan, sebaliknya dia memberinya 3 tanda. Tanda-tanda ini bukan buat pamer, tapi untuk membuktikan bahwa kuasa yang akan bekerja adalah murni kuasa Allah. Ini bukan trik sulap loh. Setiap tanda adalah proklamasi kuasa. Tongkat, simbol otoritas Musa.
jadi ular, simbol kutuk dan Fir'aun. Ini menunjukkan kuasa Allah atas musuh. Tangan yang kena kusta, penyakit yang bikin najis, lalu pulih seketika. Ini menunjukkan kuasa Allah untuk menyucikan kita, bahkan dari dosa yang paling dalam sekalipun. Ada sebuah wawasan yang indah banget dari Paul Tripp, yang sangat membantu di sini. Kita sering mikir anugerah itu kayak penghapus, fungsinya cuma buat dosa-dosa di masa lalu. Tapi ternyata anugerah Allah itu jauh lebih dari itu. Anugerahnya juga memberi kita identitas yang baru untuk masa depan kita. Kita nggak lagi didefinisikan oleh kegagalan-kegagalan kita. Lihat deh pergeseran identitas yang radikal ini. Musa masuk ke dalam percakapan ini sebagai Musa si pembunuh yang gagal. Dia keluar dengan identitas baru, utusan dari aku adalah aku. Identitas kita sebagai orang percaya juga begitu kan? Bukan lagi terikat pada siapa kita atau apa yang telah kita lakukan, tetapi pada siapa yang telah memanggil dan mengutus kita. Oke, teologinya udah mantap nih. Sekarang, bagian yang paling penting. Gimana kita menerjemahkan ini semua supaya bisa dipahami dan dihayati sama anak-anak di kelas kita? Gimana kita bantu mereka melihat Yesus dalam kisah Musa? Kerangka, kepala, hati, tangan ini praktis banget. Untuk kepala, pastikan anak-anak paham faktanya. Allah sengaja pakai orang yang nggak sempurna kayak Musa, supaya semua kemuliaan kembali kepadanya. Untuk hati, bantu mereka merasakan kebenarannya. Nilai mereka nggak ditentukan oleh prestasi atau kegagalan, tapi oleh kasih Allah yang tak bersyarat. Dan untuk tangan, ajak mereka merespons. Kita taat bukan supaya disayang Allah, tapi karena kita sudah disayang lewat Yesus. Dan saya mau tutup pembahasan kita dengan sebuah pertanyaan refleksi, bukan cuma buat anak-anak, tapi juga buat kita, para pengajar. Seperti Musa, kita semua sering takut. Takut gagal, takut ditolak, takut melakukan hal yang benar. Pertanyaannya bukan, gimana caranya jadi lebih berani, tapi bagaimana janji yang sama, aku akan menyertaimu, yang digenapi dengan sempurna dalam Yesus, bisa jadi sumber kekuatan nyata buat kita hari ini. Semoga ini memberkati persiapan mengajar kita semua ya.